Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya, meja ini sepertinya sangat meriah karena sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya diberi kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita. Karena sebentar lagi kita juga akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. Untuk saat ini, di pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu. Kita mau bertemu dengan Tuhan bersama-sama dalam teduh pagi. Mari kita bersatu teduh sejenak. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Sepanjang hari yang telah lewat dan juga hari yang baru ini Tuhan, biarlah kami dapat menjalani kehidupan kami dipimpin dengan penyertaan pimpinan Roh Kudus. Dan saat ini kami ingin berdiam diri sejenak, kami ingin membaca firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini memimpin kami Tuhan, untuk kami menghadapi hari-hari kami. Ampunilah juga akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memimpin teduh pagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu yang terkasih, sensus penduduk itu menjadi hal yang wajib yang selalu dilakukan pemerintah Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sedangkan kisah dalam Injil Lukas 2 yang tadi kita baca merupakan sensus penduduk pertama yang diadakan di bawah pemerintahan Kaisar Agustus ketika Quirinius menjabat sebagai wali negeri di Syria. Sensus penduduk ini dilakukan untuk membuktikan kekuasaan bahkan dominasi Romawi saat itu terhadap negara-negara di bawah pemerintahannya. Dan sensus ini sengaja dilakukan bukan untuk pengumpulan pajak semata, yakni uang yang biasanya digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Sebaliknya, sensus ini semata-mata dilakukan untuk membuat data atau daftar kewarganegaraan beserta data lain yang diperlukan, misalnya pekerjaan, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Dan oleh karena sensus itu, Yusuf membawa serta Maria, tunangannya, untuk melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Mereka adalah warga negara yang harus mentaati perintah kaisar ini. Kalau tidak taat, pasti ada hukumannya. Dan sesuai dengan peraturan bangsa Israel, setiap orang yang melakukan pendaftaran haruslah didata berdasarkan suku, klan, atau keluarganya. Nah, inilah yang sebabnya Yusuf itu membawa Maria menuju tanah kelahiran keluarganya. Yusuf berasal dari keturunan Daud. Itu mereka pergi ke Bethlehem. Sekalipun merupakan keturunan dari Raja Daud yang terkenal, Yusuf jauh dari kata hidup mewah. Hidupnya dalam kesederhanaan sebagai seorang tukang kayu. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem pastilah bukan perjalanan yang mudah bagi keduanya. Dalam keadaan hamil tentu saja bagi Maria dan juga Yusuf sebagai seorang pendamping harus menempuh perjalanan yang kurang lebih 150 km dalam berbagai keterbatasan, itu sarana transportasi dan mungkin juga keadaan geografis. Perjalanan panjang Yusuf dan Maria akhirnya berakhir dengan tibanya waktu bagi Maria ini untuk bersalin. Dan itu merupakan pemenuhan janji Allah yang tepat pada waktunya, sebagaimana telah dinubuatkan. Namun demikian, persoalan masih belum berakhir. Alkitab menuliskan mereka tidak mendapatkan tempat di rumah penginapan. Semua rumah penginapan penuh karena semua orang kembali ke tempat asalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa situasi penginapan itu tidak kondusif bagi seorang ibu untuk melahirkan. Terlepas dari persoalan ada atau tiadanya tempat yang sebenarnya, kelahiran di kandang ternak menjadi bagian yang rasanya paling menarik dari kisah kelahiran Yesus. Kandang menjadi tempat Sang Juru Selamat lahir. Memang benar penjelasan dari beberapa penafsir bahwa kandang bukanlah tempat yang sungguh-sungguh kumuh dan kotor. Penafsir mengajak pembaca agar memahami bahwa pada masa itu kandang
adalah bagian dari rumah. Ya, namun tetap saja kandang hewan tentu tidak nyaman meskipun itu berada di suatu rumah. Seorang bayi mungil, sang juru selamat, menggenapi nubuatan telah lahir di kota Daud pada waktu yang tepat dan dalam kesederhanaan. Menghayati kelahiran Yesus menjadi kewajiban setiap orang percaya. Persoalannya, perayaan Natal dengan segala kemeriahannya itu seringkali membuat peringatan akan kelahiran Yesus yang seharusnya dirayakan dengan penuh rasa syukur, lambat laun itu menjadi kehilangan maknanya. Lantas, bagaimanakah kita dapat kembali menghayati kelahiran Kristus? Bagaimana rasa syukur dapat terpelihara di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ketika kita selalu mendengar terus-menerus cerita kelahiran Kristus ini. Yang pertama, kita tentu harus menyadari bahwa yang dirayakan adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Seperti namanya, ungkapan syukur sudah selayaknya lah diberikan kepada Yesus yang telah menjadi penyelamat manusia. Bila Ia adalah penyelamat hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya? Yang kedua, rasa syukur seharusnya memenuhi hati setiap orang yang menyadari bahwa kelahiran Juru Selamat adalah kelahiran yang istimewa. Kristus Sang Juru Selamat yang lahir dalam penuh kesederhanaan, berbalut kain lampin di dalam palungan untuk menunjukkan bagaimana Ia yang mulia mau berkorban dengan berada di tengah kita dalam kesahajaan, di dalam kesederhanaan. Oleh karenanya, sudah seharusnya kita pun menjalani hidup yang bersahaja. Semangat kesederhanaan inilah yang juga harus kita bangun terus-menerus di dalam kehidupan kita bergereja dan juga tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan kehidupan yang dalam kesederhanaan mungkin melelahkan, tetapi kita harus berani berjuang menghadapi akhir yang tidak bisa kita bayangkan. Seperti apa nantinya, namun apa yang kita lakukan dan kita jalani, hendaklah kita lakukan itu untuk memenuhi rancangan ilahi. Kiranya Roh Kudus memimpin, menyertai dan memberi kekuatan kepada setiap kita dalam menjalani kehidupan yang terus dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Satu kutipan menarik akan saya bacakan. Inilah kutipannya. Saat Natal yang penting bukanlah gemerlap lampu-lampunya, melainkan gemerlap syukur di hati kita. Yang penting bukanlah pesta dan perayaannya, tetapi sukacita di hati kita atas lahirnya Juru Selamat. Amin. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira. Rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi
karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, oh Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran-Mu di dunia ini Tuhan. Engkaulah Sang Juru Selamat kami, dan kiranya kami juga mengingat makna tentang kelahiran-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus berpegang kepada Engkau yang telah lahir bagi kami, yang menyelamatkan kami, supaya kami dapat dibangkitkan kembali Tuhan. Kami boleh terus mendapatkan semangat kehidupan, berani berjuang ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di dalam kehidupan kami yang kami jalani. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan Natal kami, perayaan Natal ataupun ibadah Natal dengan hati yang tulus, hati yang penuh syukur atas kelahiran-Mu. Dan biarlah kami dalam kehidupan kami pun juga terus mempersiapkan akan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih belum usai menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Kami tidak tahu ke depannya bagaimana dan apa yang terjadi. Tetapi biarlah kami terus berpegang teguh dan percaya kepada-Mu. Engkau yang terus memelihara kehidupan ini Tuhan. Engkau mampukan setiap kami. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan keteguhan, kedamaian. Dan biarlah rasa kekhawatiran kami menjadi berkurang, karena kami tahu bahwa kehidupan kami berada di tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin yang berada dalam pemerintahan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka ketika mereka memutuskan setiap keputusan yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Dan biarlah itu menjadi keputusan yang bijaksana, yang tepat bagi semua masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan satu sama lain. Dan kiranya Engkau juga membimbing setiap kami sebagai warga negara untuk juga patuh pada setiap peraturan yang ada. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudari kami,
mereka yang tertimpa bencana alam di berbagai tempat, karena pada saat ini pun memasuki musim penghujan dan sering terjadi berbagai bencana seperti banjir dan lain sebagainya. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memelihara Tuhan mereka, Engkau yang menghibur mereka yang kehilangan keluarganya, kehilangan sanak saudaranya. Tuhan, Engkau yang memberikan kedamaian, dan juga Engkau yang membantu setiap relawan dan para petugas yang membantu mereka, Tuhan, menangani para korban ini, Tuhan, dengan baik. Engkau yang berikan kekuatan kepada mereka, agar kasih yang mereka berikan kepada setiap orang yang membutuhkan pun dapat diterima dengan rasa sukacita, dan semuanya pun dapat merasa tenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Kau juga berkati dalam setiap kegiatan ataupun program yang berjalan dan yang akan kami jalankan. Kiranya Kau berikan hikmat kepada setiap kami ya Bapa, baik kami sebagai jemaat, simpatisan, penatua, juga badan pelayanan, kami yang telah Engkau panggil untuk melayani, biarlah kami melakukannya dengan kesungguhan hati kami. Itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pencarian calon penatua yang baru untuk GKI Gayung Sari, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau yang memanggil setiap kami yang terpanggil untuk melakukan pelayanan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat kami ini Tuhan. Mereka yang masih sekolah, mereka yang berkuliah, mereka yang sudah bekerja, berkeluarga, bahkan yang lansia atau senior. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kehidupan mereka masing-masing di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau juga berkati mereka Tuhan dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja, berikanlah semangat yang baru untuk melakukan pekerjaan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini pun kami teringat akan saudara-saudari kami, rekan, sahabat yang sedang sakit, yang sedang dalam masa pemulihan, yang keadaan fisiknya lemah. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Paria Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Lumintati, juga Saudara Andre, Ibu Nani, Ibu Susana, Ibu Liliana, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, juga Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Saudara Jimmy, Bapak Domingus Rohi dan Bapak serta Ibu Endi Debarim, Ibu Liranti Pontoh, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Ruli dan juga anak Jevaniol serta Jili. Tuhan, mungkin ada nama-nama lain yang pada saat ini belum disebutkan, tetapi mereka sedang mengalami pergumulan dalam kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan
kuasa darah-Mu yang kudus, yang mampu memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, agar mereka pun dapat memperoleh kekuatan, baik itu melalui istirahat ataupun obat-obatan yang harus mereka minum. Kiranya Engkau juga berkati keluarga yang terus mendampingi dan memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan doa syafaat ini Tuhan, permohonan doa kami ini Tuhan, ke dalam satu nama Tuhan kami yang kami percaya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau ya Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kehidupan kami juga dalam kami menghadapi setiap tantangan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.